Miris memang, seni budaya yang seharusnya dilestarikan, nyatanya justru diselewengkan. Ini membutuhkan perhatian banyak pihak, karena jika praktik ini dibiarkan terus terjadi, bukan tidak mungkin. Hal ini akan memutus tongkat estafet seni budaya Nusantara ke generasi selanjutnya. Saya David Silahoy, sampai jumpa. Prostitusi dengan kedok pertunjukan jaipong ini sudah berlangsung lama di daerah ini. Tua dan muda bisa menyaksikan pertunjukan jaipong di sanggar remang-remang ini dan menikmati jasa plus-plus yang ditawarkan oleh sang menari. Ya lebih safety aja mungkin hitungannya, karena dia kedoknya jaipong jadi lebih aman aja gitu daripada yang di tempat-tempat lain kan sekarang. Aparat bukannya tidak pernah mengendus prostitusi terselubung yang ada di sanggar remang-remang ini. Beberapa kali tempat ini pun pernah terkena razia. Namun ibarat rumput liar di musim hujan, tak berselang lama usai razia, sanggar remang-remang ini pun akan segera kembali buka. Ya, pernah sih namanya tempat gituan ya kan, pasti pernah digerebek. Cuman ya sebulan 2 bulan udah buka lagi, banyak yang nyari lagi kan, muncul wajah-wajah baru lagi kan, perempuannya kan. Prostitusi dengan berkedok pertunjukan jaipong sebenarnya bukanlah fenomena baru. Biasanya modus prostitusi seperti ini sering ditemukan di daerah pinggiran dan di daerah pantura. Sebenarnya juga bukan fenomena baru, ini fenomena lama banget gitu. Dari zaman jebot juga udah prostitusi di daerah pinggiran itu kan muncul dengan berbagai macam tampilan yang beda-beda gitu. Misalnya kalau kawasan pantai misalkan kita juga mengenal beberapa titik-titik yang dijadiin sebagai pusat-pusat prostitusi misalnya gitu. Jaipongan dan esek-esek ya salah satunya gitu. Popularitas tari jaipong lah yang dimanfaatkan oleh oknum untuk memberikan label pada bisnis prostitusinya, sehingga muncul istilah jaipong esek-esek ini. Jaipong sesuatu yang lekat dengan masyarakat setempat kan gitu. Sebagai satu kesenian, orang sudah tidak aneh dan tidak asing gitu. Bahkan orang cenderung untuk suka kan gitu. Yang namanya juga industri prostitusi, orang-orang yang terlibat di dalamnya kan juga ya udah label jaipong kemudian dimodifikasi. Di dalamnya ada seksnya, esek-eseknya. Ya jadilah jaipongan esek-esek. Ya sesederhana itu gitu. Ya itu bagian dari marketing aja untuk menarik pelanggan gitu. Citra jaipong sebagai sebuah tarian yang seksi sering disalahartikan oleh banyak pihak dan akhirnya diselewengkan. Padahal unsur seksi dalam tarian jaipong bukanlah bermakna sensual atau negatif. Sebetulnya seksi di dalam artian yang positif, bahwa gerak-geraknya yang begitu memang energik, dinamis dan memang luwes. Di dalam hal itu mungkin akan terlihat bagaimana seksinya para penari jaipongan itu ketika mereka menggerakkan gerakan-gerakan tersebut. Adanya praktik prostitusi berkedok pertunjukan tari jaipong ini jelas sangat merugikan para penari dan seniman. Sangat merugikan sekali, bahwa sebetulnya sampai sekarang pun kita tidak paham dan tidak mengenal apa yang dikatakan jaipongan esek-esek tersebut. Karena bisa dibuktikan dan bisa dilihat bahwa seperti inilah jaipongan yang kita kembangkan dan kita latihkan kepada masyarakat luas gitu. Jadi esek-esek di sini ya memang sangat sekali merugikan bagi pengembangan kesenian itu sendiri. Lemahnya pengawasan dan pembinaan menjadi penyebab sejumlah oknum menyelewengkan seni tari demi meraup uang. Ya, secara garis besarnya pemerintah harus membina mereka sehingga mereka bisa mempertontonkan tuh dengan layak, tanpa tanda kutip ada
ada latar belakang esek-eseknya gitu. Fenomena Jaipong Plus ini seharusnya menjadi tanggung jawab bersama, mulai dari pemerintah, lingkungan pendidikan, seniman, dan masyarakat. Tujuannya jelas agar kelestarian seni budaya Nusantara ini tetap terjaga. Jangan sampai generasi selanjutnya justru tidak mengenal seni tari Jaipong yang sesungguhnya dan justru mengenal Jaipong dari sanggar remang-remang saja. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu, karena kami sudah memberitahukannya.